Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Project Based Learning. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya secara nyata dalam beraktivitas. Atau menurut Medwena, PJBL atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Karakteristik Project Basic Learning. Berikut karakteristik Project Basic Learning. 1. Membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja yang dilakukan oleh peserta didik. 2. Pemberian permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. 3. Penyusunan desain untuk memecahkan suatu permasalahan. 4. Pengamatan informasi yang dilakukan peserta didik guna memecahkan permasalahan. 5. Melakukan refleksi atas kegiatan yang sudah dilakukan. 6. Proses evaluasi dilakukan secara kontinu. 7. Proses akhir pembelajaran dan dievaluasi secara kualitatif. 8. Situasi belajar yang sangat toleran. Prinsip-prinsip model Project Based Learning. Prinsip adalah sebuah upaya kompleks yang memerlukan analisis masalah yang harus direncanakan, dikelola dan diselesaikan pada batas waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Prosedur yang digunakan PJBL adalah perencanaan, implementasi atau penciptaan, dan pemrosesan, sedangkan PBL mengidentifikasi masalah, mengkonfrontasikan informasi baru dengan pengalamannya, dan proses penemuan pengetahuan secara personal. Pembelajaran berbasis Project Based Learning mempunyai beberapa prinsip, yaitu sentralistis, menegaskan bahwa kerja Project Based Learning merupakan esensi dari kurikulum. Yang kedua, prinsip pendorong, kerja proyek berfokus pada pernyataan atau permasalahan. Yang ketiga, prinsip investigasi konstruktif, merupakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan inquiry, pembangunan konsep dan resolusi dalam investigasi, memuat proses perancangan, pembuatan keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, discovery, dan pembentukan model. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi dapat diartikan sebagai kemandirian peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihan sendiri, bekerja dengan minimal supervise dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, lembar kerja peserta didik, petunjuk kerja praktikum, dan jenisnya bukan merupakan aplikasi dari prinsip pembelajaran berbasis proyek. Dalam hal ini, guru hanya sebagai fasilitator untuk mendorong tumbuhnya kemandirian peserta didik. Prinsip realistis. Proyek merupakan sesuatu yang nyata, bukan seperti di sekolah. Pembelajaran berbasis proyek harus dapat memberikan perasaan realistis kepada para peserta didik, termasuk dalam memilih topik tugas, peran kontak kerja, kolaborasi kerja, produk, pelanggan maupun standar produknya. Untuk selanjutnya kita akan membahas kekurangan dan kelebihan Project Based Learning. Untuk kelebihan yang pertama yaitu increased motivation, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan yang penting. Yang kedua, increased problem solving ability, siswa menjadi lebih aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang kompleks. Yang ketiga, increased collaborative, dalam kerja kelompok proyek, siswa dapat mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keempat, improve library research skill, meningkatkan kemampuan siswa dalam mencari dan mendapatkan informasi. Yang kelima, increased research management skill, memberikan pengalaman terhadap siswa dalam mengorganisasi proyek, mengalokasikan waktu, dan mengelola sumber daya. Yang keenam,
memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan keadaan yang nyata. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya, mengenai kekurangan. Yang pertama, memerlukan banyak waktu dan banyak biaya. Yang kedua, banyaknya peralatan yang harus digunakan dan yang harus disediakan. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan mencari informasi, maka akan mengalami kesulitan. Dan yang selanjutnya, ada kemungkinan peserta didik tidak aktif atau kurang aktif dalam melakukan kerja kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.